Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi atau tema ya. Seandainya dia kembali, apa mau dia ya? Seandainya dia kembali, apa mau dia? Ini hanya untuk antisipasi aja ya guys, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada orang yang satu ini. Ini untuk orang yang sudah meninggalkan hubungan ini ya. Oke. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk video readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik. Move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau sesuatu yang masih belum saja terjadi di dalam kehidupan kalian dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang kurang baik kita jadikan sebagai antisipasi ya, atau tindakan pencegahan. Seperti biasa, readingan general ya atau pick a card, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian mau ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa ya. Sedangkan genderless itu tidak melihat gender, unisex, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi, walaupun hanya dengan seikhlasnya kan, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya atau seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, dan kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke, di sini sudah ada 3 kartu. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Bila perlu, pausekan dulu videonya ya. Dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Home. Home itu adalah simbol dari kenyamanan ya guys ya. Home, simbol dari kehangatan, kenyamanan, tempat untuk stay, tempat untuk tinggal selamanya ya. Ini saya bisa merasakan ya, kalau misalnya dia kembali ya, apa yang menjadi mau dia ya, dia ingin mendapatkan kenyamanan dari diri kalian. Oke, ini bisa memiliki arti yang positif, tapi juga bisa memiliki arti yang negatif juga. Oke, home, kenyamanan ya. Selama ini orang ini ya tidak bisa menemukan siapapun yang bisa membuat dirinya itu nyaman seperti kalian memperlakukan diri dia. Dan kita akan explore melalui kartu tarot ya. Ini penjelasan dari home ini mengarah kemana ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who key and choose card number 1.
seandainya dia kembali, apa maunya dia ya? Apa mau dia seandainya dia kembali? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu home. Thank you. Ace of Wands. The World. Strength. Ya. Three of Coins. Dan The Hermit. Zodiak yang terkoneksi di sini saya melihat ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada zodiak Capricorn, ada zodiak Leo, ada zodiak Aries, ada zodiak Capricorn lagi, dan ada zodiak Virgo. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu home ini? Thank you. Coherence. The frequency of coherence support our ability to harmonize the frequency of the heart with the frequency of the mind for an optimal ability to create the reality what we desire, ya. Oke. Saya akan melihat di sini coherency, ya. Oke, perpaduan, ya, kecocokan, pautan, hubungan, atau ya. Ya, semua keputusan itu tetap ada di tangan kalian, ya. Meskipun saya lihat, ya, ini kalau misalnya dia kembali juga, kan, nggak ada niat jahat dia juga, saya lihat. Tapi kalau untuk, ya, mengajak kalian untuk balikan, saya lihat juga enggak juga, saya lihat. Karena ada kartu Three of Coins di sini, ya, lebih cenderung dia hanya ingin mengajak kalian, ya, kayak kerjasama, karena saya lihat orang ini, dia tidak ingin bermusuhan dengan diri kalian. Oke? Dia tidak ingin bermusuhan dengan kalian ini. Ya, setidaknya kalau memang udah putus, kan, ya, jadi teman aja juga enggak apa-apa. Nah, ini yang ada di dalam pikiran dia, kan, guys, kan. Yang penting jangan memancing permusuhan. Nah, kayak gitu, ya. Karena saya lihat, ya, ini kemarin ini, kan, orang ini on off, ya, di dalam hubungan, ya. Oke, udah on off di dalam hubungan, tidak bisa memberikan kepastian orang ini, kan. Kayaknya, kan, asik dengan dunianya sendiri. Ngerti? Asik dengan dunianya sendiri, kalian tidak dipedulikan, kan. Saat dia merasa enak, ya udah dia datang kepada kalian. Saat dia merasa udah enggak enak lagi, ya udah dia pergi. Apapun yang dia lakukan ini the world, ya, sesuka hati yang menurut dia itu bisa membuat dia itu senang aja, kayak gitu, guys. Oke. Tapi saya lihat ada kartu The Hermit di sini, ya, dimana orang yang kalian dealingkan saat ini mungkin saja dia sudah mendapatkan sebuah hidayah, ya, sudah mendapatkan sebuah hidayah atau sebuah pencerahan gitu, kan. Oke, ibaratnya dia udah introspeksi diri juga. Dan kartu Strength di sini, ya, dia hanya ingin mempererat, ya, silaturahmi dia dengan diri kalian aja, tanpa ada niatan buat kembali lagi. Karena ada kartu Three of Coins, dia hanya ingin mengajak kalian, yuk kita kerjasama, yuk kita buka bisnis, yuk kita melakukan ini, yuk, atau melakukan sesuatu yang berguna, yuk. Nah kayak gitu, kan. Oke.
nggak ada niatan yang terkesan kayak jahat juga sih dari diri dia kan. Nggak ada niatan kayak gitu. Malahan dari diri dia itu kayak the hermit ya. Kalau misalnya kalian memiliki masalah, dia berharap dia bisa memberikan solusi jalan keluar bagi diri kalian. Kalau misalnya dia juga memiliki masalah, kalian juga bisa memberikan solusi dan jalan keluar juga bagi diri dia. Sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama saling menasehati, sama-sama saling kayak ya memberikan motivasi satu sama lain, kerjasama lah inti-intinya yang dia harapkan dari kalian, tanpa ada niatan untuk balikan lagi. Saya lihat nggak ada niatan sama sekali ya. Strength, dia hanya ingin memperkuat ya pondasi persahabatan dengan diri kalian. Dengan kayak gitu, dia barusan merasa home ya, merasa kayak seperti berada di rumah sendiri. Musuh sudah tidak ada lagi kan, yang ada hanya teman aja kan. Hanya ingin meningkatkan solidaritas pertemanan aja tanpa ada niat untuk memanfaatkan diri kalian kan. Mari kita sama-sama membangun dunia kita sendiri kan. Kita bekerja sama, saya mendukungmu, kamu juga mendukung saya. Saya akan melakukan apapun ya yang bisa membantu diri kamu gitu kan. Nah, itu kan berarti niat dia itu kan cukup positif juga kan, membuat sebuah upaya kan untuk membangun sebuah dunia gitu kan. Tapi dunia itu bukan dalam dunia percintaan lagi saya lihat, tapi dunia pertemanan yang sama-sama membuat nyaman satu sama lain, strength ya. Ibaratnya kan, kamu bisa mengandalkan saya juga bisa mengandalkan kamu juga, the hermit kan. Kamu bisa memberikan solusi pencerahan, motivasi bagi diri saya, dan saya juga bisa memberikan solusi pencerahan dan motivasi bagi diri kamu juga. Nah, cukup baik ya, cukup baik. Makanya di kartu saran pesan ini ya, coherence ya, ini adalah sebuah hubungan ya, atau perpaduan ya. Ya, ini tidak dihimbau sih kalau misalnya kalian untuk balikkan lagi dengan orang yang satu ini, guys. Nggak dihimbau, tapi ya setidaknya meskipun tidak mau balikkan kan diri kita kan, jangan kita menambah musuh, apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan ya, atau kita sedang puasa. Jadi ya kalau misalnya dia kembali gitu kan, saran dari kartu oracle ini ya, ya udah open dia secara baik-baik aja. Seandainya niat dia itu baik-baik kan guys kan, tanpa ada embel-embel, tanpa neko-neko, tanpa ada tipu-tipu gitu kan. Seandainya kalau memang kayak gitu kan, ya welcome aja, dia baik-baik kan. Buat apa kita menambah musuh? Nah, itulah yang disarankan di kartu oracle ini kan. Karena menambah musuh itu hanya membuat hidup kita itu kan semakin nggak tenang. Kayak gitu guys. Oke? Ya, jaga silaturahmi lah. Nah, kayak gitu ya. Meskipun hubungan sudah berakhir gitu kan, jangan menaruh dendam lagi kan. Kalau bisa kan, ya sebagai teman biasa aja tanpa saling bermusuhan aja kan. Nah, itu kan baik-baik aja kan guys kan. Itu kan baik juga kan. Barangkali aja suatu saat nanti orang ini bisa berguna bagi diri kalian guys. Karena saya lihat ini suatu saat orang yang satu ini ya, dia bisa berguna untuk menolong di diri kalian. Ada kartu The Hermit, saya lihat. Saat kalian mungkin saja sedang memiliki masalah kan, ada manfaatnya, ada fungsi dari orang yang satu ini juga. Kayak gitu. Dan, tapi ingat ya, jangan mengharapkan dia membantu diri kalian saja kan. Tapi kalau bisa ya, ya kalian kalau misalnya dia memiliki masalah, ya juga bantulah dia juga ya guys ya. Kalau misalnya kalian sanggup kan, bukan menyuruh kalian membantunya dari segi ekonomi atau keuangan ya, tapi membantu dia memberikan solusi, kayak jalan keluar, kayak memotivasi dia, menasehati dia, kayak kan. Jadilah teman baik, jangan menjadi musuh. Lebih baik kita menambah teman kita daripada kita menambah musuh kita, apalagi di bulan suci ini kan guys kan. Oke? Tak ada gunanya kita menambah musuh, hidup kita malahan yang ada semakin tidak tenang. Kayak gitu guys. Padahal saya lihat di sini ya, sudah ada dunia, sebuah ketenangan, home ya, yang ingin dia ciptakan, persahabatan yang kuat. Dia tidak ingin menjadi musuh kalian, dan dia berharap kalian juga tidak memusuhi diri dia. Kalau niatannya ini cukup baik kan, ya udah,
Kalau saya sih oke aja lah ya, melihat orang kayak gini kan, ya saya welcome aja. Selama dia tidak minta balikan kayak atau minta ini kayak minta itu kayak, nah itu barusan saya nggak bisa terima orang yang satu ini guys. Kalian disuruh ya lebih mengkreasikan lah ya sebuah realita kan, dengan menggunakan persahabatan kalian ini nantinya ya untuk menciptakan ya, untuk menggapai apapun yang menjadi angan-angan, tujuan dan impian kalian. Ibaratnya ya jalinlah kerjasama yang baik ya, jalinlah partnership ya yang baik dengan orang yang satu ini, karena memang orang ini suatu saat nanti akan ada fungsinya, akan ada kegunaannya di dalam kehidupan kalian juga. Oke, mungkin dia bisa membantu kalian dalam beberapa hal. Misalnya kalau kalian digangguin oleh orang kan, orang ini bisa menolong kalian kan. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Knowledge ya, pengetahuan. Knowledge. Oke. Kalau kita bertanya ya, seandainya dia kembali kepada diri kalian, apa maunya dia ya? Sebuah pengetahuan ya. Ada sesuatu yang ingin orang ini pelajari dari diri kalian. Oke? Mungkin beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, kalian ini orang yang dewasa kayak kan, orang yang banyak pengetahuannya kan, banyak wawasannya gitu kan. Oke, Athena, knowledge ya. Ada sesuatu yang ingin dia pelajari dari kalian semua ya. Mungkin kalian ini begitu kuat kan, dia ingin belajar kan bagaimana bisa menjadi pribadi yang kuat seperti diri kalian kan. Tapi kita lihat dulu penjelasan dari kartu tarot ini lebih mengarah ke arah mana ya. Intinya ada sesuatu yang ingin dia ketahui ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Seandainya dia kembali, apa maunya dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Athena, knowledge. Thank you. King of Coins, Ten of Wands, Nine of Coins. Wah, ini kayaknya kurang gitu bagus sih saya lihat ya. Oke. Five of Swords. Knowledge ya. Seven of Swords. Nah, ini energinya nggak bagus. Nah, ini untuk antisipasi ya guys ya. Knowledge ya, pengetahuan ya. Ada sesuatu yang sepertinya dia sedang incar ya dari diri kalian ya. Energi yang terkait di sini ada King of Coins ya. Ini adalah zodiak Aquarius, kemudian Sagittarius, Aquarius lagi, dan ada kartu zodiak Aquarius juga. Wow. Sorry. King of Coins ya. Ini Taurus ya. Oke. Taurus, Sagittarius, Taurus, Virgo, sorry ya. Pikiran saya ini agak ngeblank ya, karena ini energinya ini buruk amat saya lihat ya. Oke, Aquarius, Taurus, Sagittarius, Virgo, Aquarius. Oke, maaf ya guys ya.
Heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu knowledge? Thank you. Soul time, ya, waktu jiwa, ya. The frequency of soul time, ask us, ya, to allow the possibility of a new reality emerge. One that embrace the concept that while the corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless, and infinite. Ya. Kalian disuruh mendekatkan diri kepada agama, ya guys, ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, karena bantuan perlindungan dari Tuhan itu, ya, sangat penting, ya, bagi kalian kalau misalnya bertemu dengan orang yang satu ini, guys. Oke, saya lihat ini orang udah cukup banyak manipulatifnya kepada diri kalian kemarin-kemarin ini, kan. Orang ini sudah, ya, banyak memorotin kalian, King of Coins, kan. Orang ini juga tipe-tipe orang yang matre juga, kan. Oke, kalau dia kembali kepada diri kalian, itu tandanya hidupnya itu sedang kere. Nah, kayak gitu, guys. Simple aja, dia itu sedang kere. Tujuannya untuk apa, ya? Five of Swords, ya, menguasai sesuatu yang kalian miliki sekarang. Ibaratnya kemarin dia udah berbuat kayak gitu kepada kalian, dia masih mencari sebuah kesempatan. Apakah dia masih bisa berbuat kayak gini kepada diri kalian? Oke? Masih mencari kesempatan, apakah dia bisa mendapatkan uang dan materi kalian ini lagi. Banyak kecurangan yang akan dia lakukan nantinya, ya. Seven of Swords, ya. Banyak kecurangan, nanti pura-pura bermasalah lah, saya mau pinjam duit lah, pinjam inilah, kan. Karena dia kembali itu, ya, karena orang ini, ya, selalu dia memprioritaskan masalah materi atau memprioritaskan masalah keuangan, kayak gitu, guys. Kalau dia kembali, ya, ini Ten of Wands, ya, berarti hidupnya itu sedang carut-marut. Nah, kayak gitu, ya. Hidupnya ini sedang penuh dengan beban, sedang stres banget dianya ini, sedang banyak masalah, kan. Dia ingin terbebas dari masalah keuangan dia. Jadi mungkin, ya, selama ini, kan, kalian yang selalu menjadi tempat bertumpu bagi diri dia, kan, untuk meminta duit. Kalau misalnya dia memiliki masalah keuangan, kan, kalian selalu membantu diri dia, kan. Tapi setelah putus dari kalian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya ini berat banget loh, ya. Banyak beban yang mesti dia pikul, kan. Nggak ada duitnya, kan. Saat udah nggak ada duitnya, barusan dia teringat kepada kalian. Hanya kalian saja yang mampu membantu diri dia, sedangkan orang lain tidak, ya. Ini orang masih ada egonya, masih ada gengsinya. Udah itu masih banyak topeng-topengnya juga. Saya lihat Seven of Swords, ya. Banyak topengnya. Orang ini juga serakah juga, ya. Saya lihat, ya. Serakah juga. Dia mau sesuatu yang ekstra, mau sesuatu yang lebih daripada yang lain, kan. Oke. Egonya masih begitu tinggi, kan. Yang ingin dia dapatkan hanyalah Nine of Coins, ya. Kenyamanan, kemerdekaan dari finansial dia aja, karena hidup dia itu sedang berat. Supaya dia bisa menjadi bos-bosan lagi kembali. Supaya saya merasakan kalian orang berdealing dengan seseorang yang sok bossy amat, ya. Sok bossy itu, kan, sok ibaratnya kayak bos-bos gitu, kan. Tapi padahal di dalamnya itu dia nggak ada apa-apa, kopong, kan. Oke. Jadi hati-hati, ya, kalau misalnya dia kembali kepada diri kalian, itu yang mesti kalian perhatikan, guys. Jangan kalian jatuh ke lubang yang sama lagi, karena orang ini masih ada ego, masih ada gengsi, masih pakai topeng. Jiwa manipulatifnya itu masih gede banget, ya. Udah itu orangnya ini serakah. Di dalam hatinya ini, kan, nggak ada yang namanya cinta-cintaan. Yang ada itu hanyalah duit-duitan. Nah, kayak gitu, guys. Oke? Tidak ada yang namanya sayang-sayang gitu, kan. Yang ada uang. Nah, kayak gitu, ya. Karena dia mau hidupnya itu kayak gimana, ya, makmur, ya. Dan hanya kalian saja, kan, yang bisa membuat hidup dia itu menjadi makmur, kan. Oke, selama berjalan dengan kalian, kan,
hidup dia itu kan ya tidak kekurangan apapun, karena apa-apapun ya dalam masalah materi ya dia selalu bertumpu kepada kalian aja. Parasit ini orang saya lihat. Oke? Jadi ya soul time maksudnya saran dan pesan kepada diri kalian. Waktunya kalian mendekatkan diri lah ya kepada agama ya, apapun ya jenis agama, kalian dekatkan diri kepada Tuhan ya. Minta perlindungan dari Tuhan ya. Soul is timeless and limitless ya, and infinite ya. Lebih baik jiwa kalian berikan kepada Tuhan, itu jauh lebih worth it daripada kalian berikan kepada orang yang satu ini. Lebih baik cinta kalian itu kan kalian persembahkan kepada orang lain yang jauh lebih berharga daripada kalian berikan kepada orang yang satu ini juga. Kalian mesti melihat kenyataan, new reality, dan menciptakan sebuah realitas yang baru di dalam kehidupan kalian. Kalau tipe-tipe orang kayak gini ya, bukan tipe-tipe orang yang pantas ya, deserve ya, bukan orang yang pantas untuk kalian pertahankan, untuk kalian kembali kepada orang yang satu ini. Lebih baik ya, kalau jujur dari saya sendiri ya guys ya, lebih baik ya saya anggap Tuhan itu sebagai pacar saya aja. Saya anggap Tuhan itu sebagai kekasih saya aja, supaya jiwa saya itu kan saya bisa berikan seutuhnya kepada Tuhan. Nah kayak gitu kan. Karena cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan itu tanpa ada batasannya sama sekali kan, tanpa ada embel-embelnya sama sekali kan, daripada orang kayak gini. Oke? Atau setidaknya ya kalian berikan kepada orang lain ya, selama orang itu bukan orang ini ya guys ya. Oke? Karena saya lihat dari kartu saran ini ya, kalau misalnya beberapa orang kalau sempat balikkan dengan orang yang satu ini kan, nanti kejadian ini bakalan terulang lagi. Mortal ya. While the corporeal body is mortal ya. Oke, suatu saat ya, dia bakalan meninggalkan kalian lagi karena knowledge ya, memang ada sesuatu yang sedang dia incar dari diri kalian. Kalau misalnya dia dapatkan, ya udah dia pergi lagi. Jadi jangan jatuh ke lubang yang sama lagi ya guys ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Mary, miracles, mujizat atau keajaiban ya. Seandainya dia kembali ya, apa maunya dia? Nah, apa yang dia mau ya? Miracles, keajaiban. Dari kartu ini kan saya udah bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Kalian juga sudah tidak memaafkan dia lagi. Mungkin dia juga udah tahu kalian ini sudah marah berat kan kepada dia. Kalian juga sudah tidak bisa memaafkan dia lagi. Jadi miracles, dia hanya mengharapkan sebuah mujizat dan keajaiban. Apakah masih ada kemungkinan? Nah kayak gitu ya, dia bersama dengan diri kalian lagi. Nah kayak gitu kan. Oke. Dia hanya berharap kayak mujizat aja ya. Meskipun dia udah tahu kan, kalian ini kan mungkin sudah tidak mungkin saja sudah tidak mungkin ya menerima orang yang satu ini lagi. Oke, Mary ya, miracles, keajaiban. Tapi kita lihat saran dan pesannya dari kartu tarot ini ke arah mana. Heaven, God, and Universe, please. Explain to us for viewers who and choose card number 3. Seandainya dia kembali, apa maunya dia ya? Apa mau dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Mary. Miracles, Mary.
Thank you. Two of Cups. Nah kan, belum apa-apa aja udah kelihatan. Masih berharap adanya mujizat ya. Wheel of Fortune kan. Nah, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Aduh, kok bisa sampai nyambung banget gitu. Oke. Kan? Berharap adanya mujizat di sana ya. The Chariot ya. Pergerakan ambisi ya. Tapi ini bagus banget sih saya lihat ya. King of Cups ya. Nah, ini bagus saya lihat. Oke. Nine of Wands. Oke. Ini ada zodiak Cancer, ada zodiak Sagittarius, Pisces, ada zodiak Cancer lagi, ada zodiak Scorpio, dan ada zodiak Sagittarius. Ini not bad sih ya, energinya ya. Nggak buruk ya. Malahan boleh dibilang ini paling bagus energinya dibandingkan dua kartu yang sebelumnya ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Mary Miracles ini? Thank you. Allowance ya. Allowance. Membiarkan ya. Atau mengizinkan. Oke. The frequency of allowance ya. Kita akan lihat dulu. Allowance, uang saku ya. Tunjangan, kelonggaran ya. Oke. Atau sebuah kayak kompensasi gitulah ya. Oke. Atau sebuah kesempatan yang berupa ya ada ultimatumnya di dalam sana kan. The frequency of allowance invite us to be open to whatever comes our way without judgment, without opinion, without fear, without resistance. When we allow the universe become our partner in the wondrous dance of existence and expansion. Ini ada dua opsi ya guys ya. Tetap keputusannya kembali kepada diri kalian. Mungkin beberapa orang dari diri kalian ini berdealing dengan seseorang yang agak jauh ya. Mungkin saja ya LDR juga bisa kan. Oke. LDR kalau misalnya kalian ini satu kota kan, ya satu kotanya ini kan mungkin kalian di pusat kota sedangkan dianya ini di pinggiran kotanya ini kayak gitu kan. Ada jarak yang cukup jauh kan. Saya lihat ini kemarin-kemarin ini ya. Orang ini kan sepertinya menjalin hubungan dengan kalian ini dalam keadaan bimbang ya, dalam keadaan tidak yakin, ragu-ragu ya. Wheel of Fortune ya. Sehingga dia itu kan kayaknya berkesan ada apa-apa kan. Dia itu nggak ada effortnya sama sekali. Dia itu ya kalau ada apa-apa di dalam hubungan kan selalu saja kalian yang berjuang, selalu saja kalian yang mempertahankan hubungan ini. Dia itu hanya duduk diam-diam enak-enak aja kan. Jadi terkesan dia itu kayak gimana ya bilangnya ya. Dia itu ya tidak melakukan apa-apa. Dia itu hanya ingin memanfaatkan kalian aja, kesannya kayak gitu. Tapi kalau dari tebaran kartu ini dikatakan kan sebenarnya bukan kayak gitu. Kemarin-kemarin itu ya, dia hanya menganggap kalian ini hanya sebatas TTM aja. Nah kayak gitu. Dia hanya menganggap kalian ini sebatas TTM aja. Tapi kalian yang mungkin ya main perasaan kepada orang yang satu ini, King of Cups ya. Kalian yang sudah terlanjur bucin kepada orang yang satu ini. Sehingga ya seorang ini meninggalkan kalian, kalian merasa tersakiti kan? Tapi saya lihat ya,
Setelah dia meninggalkan kalian, seiring berjalannya waktu ya, ibaratnya dia ditempa, dia diberi kesadaran. Saya lihat beberapa orang, saya merasakan ini sampai mendapatkan hidayah juga loh ya, sampai membuat dirinya itu babak belur. Saya lihat sampai dia itu dipermainkan oleh orang. Oke, setiap kali bertemu dengan orang dia dipermainkan oleh orang terus, tidak diseriusin oleh orang kan. Oke, sampai membuat dia itu ya keteteran, kalang kabut, sudah tidak percaya dengan apa yang namanya cinta lagi. Tapi dia, Wheel of Fortune, dia justru karena ini yang terjadi kepada diri dia ya, dia barusan jadi sadar kayak gitu guys. Dia barusan jadi sadar, oh ya kemarin saya juga mempermainkan si doi juga kan, si doi ini kan belum, saya anggap dia sebagai TTM, padahal dia udah anggap saya sebagai pacar gitu kan. Sehingga lihatlah sekarang saya sudah membuat dirinya itu trauma. Dan beberapa orang dari diri kalian itu ya, saya melihat ini ada kayak unsur trauma ya, saya lihat ya, trauma kepada orang yang satu ini. Tapi santai aja, slow aja. Kalau misalnya orang ini kembali kepada diri kalian ya, dia nggak ada niatan buruk, dia hanya berharap mujizat, keajaiban. Apakah masih ada kesempatan bagi kalian untuk menerima dia lagi kembali kan? Karena dia ingin memperjuangkan kalian lagi, the Chariot kan. Untuk kali ini dia tidak akan menganggap kalian sebagai TTM lagi. Karena kali ini kan, saya lihat kan kemarin itu dia orangnya cukup tertutup ya. Kalau misalnya kalian bertanya dia itu ada masalah apa, dia selalu menghindari kalian. Kayak gitu kan. Tapi kalau kalian memiliki masalah, dia cuek-cuekin di diri kalian. Tapi sekarang dia akan lebih menunjukkan perhatiannya kepada diri kalian. Oke? Dia akan menjadi tempat sharing, tempat kalian curhat kan. Tempat sharing dan curhat yang cocok bagi diri kalian, Wheel of Fortune. Karena apa? Dia masih mengharapkan sebuah roda keberuntungan dari diri kalian ini. Apakah kalian masih bisa menerima dia lagi kembali atau tidak? Karena saya lihat orang ini ya, dia masih ada rasa ragu-ragu. Rasa ragu-ragunya ini karena Nine of Wands ya, dia udah ketakutan. Beberapa orang ya, mungkin kalian ini sudah dibuat galau oleh diri dia. Dia sadar ya, telah membuat kalian sudah menjadi babak belur, sudah membuat kalian ini jadi trauma. Jadi untuk kali ini ya, kalaupun dia datang kepada diri kalian, King of Cups loh ini loh ya, Raja Cups ya, sebuah perasaan emosional yang sudah full ya, sudah maksimal banget ingin dia berikan kepada diri kalian. Sebagai pertanda kan, saya akan menjaga hubungan ini baik-baik, saya akan memproteksi diri kamu kan. Apapun yang menjadi rasa traumatik dari diri kamu, saya akan memperbaikinya, saya akan menghealing kamu, saya akan mengobati luka kamu yang telah saya sebabkan dengan tidak sengaja kepada diri kamu. Kayak gitu. Oke? Berarti niatannya itu baik. Dia ingin bertanggung jawab, saya lihat. Dan mulai dari saat ini ya, saya akan menjadi orang yang akan memperhatikan diri kamu ya, 24 jam ya, memberikan perhatian kepada diri kamu. Dan 24 jam ya, saya bisa menjadi ya tempat bagi diri kamu untuk bersandar kepada diri saya juga. Kamu bisa mempercayakan saya, apapun masalahmu, saya akan membantumu ya, Wheel of Fortune. Karena saya ingin memperbaiki kesalahan saya kemarin-kemarin itu. Kenapa? Miracles, mujizat. Saya masih mengharapkan sebuah mujizat agar hubungan ini bisa diperbaikin lagi kembali. Oke? Kayak gitulah ceritanya ya. Wow, keren banget ya. Ini kartu yang paling bagus loh ya. Selama ini kita buka kan, belum pernah terbuka kartu yang memiliki makna yang begitu bagus kayak gini kan. Oke, makanya di sini ya, allowance ya, saran pesan bagi diri kalian ya. Ya, ini juga tidak menyuruh kalian untuk menerima orang yang satu ini lagi, guys. Tidak ya. Setidaknya allowance ini ya, kalau misalnya kalian tidak mau menerima dia lagi kembali kan, ya janganlah sampai bermusuhan dengan diri dia. Itu satu ya. Jangan menambah musuh, alangkah baiknya menambah teman. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ngebet terus ingin mendapatkan kalian, nah barusan kalian hindari orang yang satu ini. Kayak gitu guys. Oke? Kalian disuruh tetaplah terbuka lah ya.
tetaplah terbuka, memberikan jalan kepada orang yang satu ini. Toh dia kembali juga bukan untuk niat yang macam-macam kok. Kalau memang niatnya kembali ini untuk memperbaiki kan, untuk menebus kesalahannya kan, ya kenapa tidak kalian berikan kompensasi kepada orang yang satu ini? Meskipun ya, ini bagi beberapa orang yang tidak mau menerima dia lagi kembali kan, oke? Ya, anggap aja sebagai teman kayak gitu kan. Karena ibaratnya ya, the universe become our partner ya, in the wondrous dance of existence and expansion ya. Karena universe, alam semesta, akan menjadi teman yang berpihak kepada diri kita, yang selalu memberikan keberuntungan kepada diri kita kalau kita bisa menjadi seorang yang pemaaf kayak gitu. Oke, kita tidak menaruh dendam lagi kepada orang yang satu ini, maka Tuhan akan senantiasa berada di sisi kita, membantu diri kita, menolong diri kita. Tapi kalau kita masih menaruh rasa dendam kepada seseorang ya, karena luka hati kan, masih menaruh rasa luka gitu kan, masih ada menaruh rasa kemarahan kepada seseorang, universe ya tidak akan berpihak pada diri kita, guys. Oke? Tuhan tidak akan berpihak pada diri kita juga. Apalagi ini untuk seseorang yang sudah bertobat kan. Kalau kita tidak memaafkan diri dia lagi ya, pasti ya, seperti apapun puasa, sorry to say ya, puasa yang kita lakukan itu juga sudah tidak berguna lagi kayak gitu. Tuhan juga tidak akan berpihak pada diri seorang yang pendendam, karena energi pendendam itu adalah energi setan atau energi iblis. Selama kita masih memendam energi kayak gitu, berarti iblis masih ada di dalam hati kita. Berarti apapun yang kita lakukan ya, seberapa kuatnya, seberapa kencangnya ya kita beribadah kepada Tuhan sekalipun, nah itu nggak sah juga kayak gitu. Masih ada iblis. Nah kayak gitu, masih ada energi setan pada diri kita. Kan wajar ya, seseorang yang menaruh rasa dendam itu kan, orang itu kerap kali gampang merasa tersakiti, gampang sekali merasa marah, gampang merasa tidak terima. Kenapa kayak gitu kan? Ya karena mereka yang menciptakannya sendiri, mereka yang membuatnya sendiri kayak gitu, guys. Oke, wajar kalau mereka mendapatkan rasa sakit itu kan, karena jiwa mereka itu masih jiwa iblis. Jadi ibaratnya, tapi kan bagi beberapa orang kan, kalau misalnya bisa menerima orang ini kembali kan, kalian disuruh berikan kompensasi ya, atau berikan sebuah syarat-syarat atau ultimatum gitu ya kepada orang yang satu ini. Ya janji-janji kayak berupa di atas kertas materai gitu kan, kayak transaksi jual beli aja ya guys ya. Oke, janji-janji gitu kan. Kalau seandainya dia mengulangi kesalahannya yang sama kembali lagi, ya apa yang menjadi konsekuensi dia kayak gitu. Oke, buat sebuah ultimatum kayak ya bagi kalian yang masih bisa menerima orang ini lagi kembali, ya kompensasi itu nggak apa-apa diberikan ya, sebuah pengecualian kepada orang yang satu ini kan guys kan. Tapi mesti disertai dengan perjanjian juga. Oke, seandainya dia mengulangi kesalahannya kembali lagi, apa yang menjadi konsekuensi dia kayak gitu. Tapi kalau tidak bisa menerima dia lagi kembali, ya udah biarkan aja, jadi teman aja. Tapi jangan bermusuhan dengan orang yang satu ini, guys. Nggak ada untungnya, rugi malahan kita ya. Jodoh kita tertutup, rezeki kita jadi seret nantinya, kayak gitu. Dengan adanya dendam, orang itu nggak bisa kebuka pintu rezekinya. Nggak bisa mendapatkan berkah. Dan orang itu bakalan mendapatkan rasa sakit hati terus. Kayak gitu, guys. Karena Tuhan juga tidak pernah mengizinkan diri kita untuk dendam atau marah kepada seseorang, guys. Nggak akan ya. Kalau Tuhan sampai mengizinkan kita dendam, marah ya, atau ingin membalaskan dendam, tidak memaafkan seseorang, berarti itu bukan Tuhan lagi. Kayak gitu. Oke? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya.
Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.